Selamat sore teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai filsafat Friedrich Nietzsche. Filsafat itu untuk merubah dunia, kata Nietzsche. Kalau filsafat tidak bisa merubah dunia, yaitu sesuatu yang sampah gitu kan ya. Ya karena setiap kebenaran yang dirumuskan oleh filsafat, sains atau agama itu adalah suatu will to power, suatu representasi dari kehendak. Kehendak yang tidak bisa menerima kenyataan gitu kan. Jadi Nietzsche itu seorang filsuf dekonstruksi yang mendekonstruksi tentang orang yang terlalu takut terhadap kesusahan, terhadap orang yang takut terhadap tidak didapatkannya kebenaran gitu kan. Kebenaran itu bagi Nietzsche adalah suatu kehendak untuk berkuasa. Manusia takut dengan keadaan dirinya yang tidak menentu. Dia berusaha untuk membuat suatu rumusan tentang kemapanan, tentang definisi-definisi kebenaran, pembatasan kebenaran agar dia bersifat tenang. Jadi kita memang membatasi sesuatu gitu kan. Kita mendefinisikan sesuatu. Manusia adalah secara biologis, manusia secara sosial, manusia secara budaya gitu kan. Lama-lama rumusan dari pengetahuan itu menjadi suatu dogma, seolah-olah bahwa yang namanya keberhasilan manusia, kebahagiaan manusia itu hanya dari satu sisi. Misalnya manusia bahagia secara ekonomi, manusia sehat secara biologis, manusia bahagia secara sehat dan bisa dekat dengan alam gitu kan. Yang pasti segala sesuatu upaya untuk menenangkan diri bagi Nietzsche adalah suatu bentuk upaya untuk menghindari kenyataan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari kebahagiaan saja gitu. Ada tragedi gitu kan. Nietzsche di dalam karyanya selalu mengingatkan bahwa kehidupan ini terdiri dari pola kebudayaan Apollonian dan Dionysian. Dia menggali kebudayaan Yunani, dia mendapati bahwa orang Yunani itu memiliki dua bentuk budaya, yaitu Apollonian tentang seni, arsitektur, seni bangunan, seni retorika, semuanya harus tertata, rapi, semuanya menuntut suatu ketaatan, semuanya seolah-olah dipandang baik-baik saja. Begitu. Kemudian ada tradisi Dionysian. Dionysian menggambarkan suatu dewa Yunani yang bersifat histeris, getir, suatu kehidupan yang tidak pasti, begitu banyak penderitaan, hiburan, nyanyian, tragedi gitu kan. Jadi sisi lain dari manusia itu adalah sisi gelap tentang ketidakbahagiaan hidupnya gitu kan. Jadi manusia mengharapkan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang naif. Manusia mengharapkan hidup di dunia itu baik-baik saja, itu juga sesuatu yang naif. Dia menciptakan suatu ketakutan gitu, sehingga merumuskan moral gitu kan. Genealogi tentang moral itu kan berdasarkan dari ketakutan, tidak bisa menerima realitas. Ya hidup ini penuh tragedi, hidup ini penuh sesuatu ketidakpastian gitu kan. Apa yang dirumuskan bisa saja berbeda dengan kenyataan yang terjadi gitu kan. Makanya dia mengkritik Immanuel Kant gitu kan, sesosok manusia yang sibuk merumuskan tentang bagaimana merumuskan pengetahuan,
tapi dia dianggap gagal gitu kan menjalani kehidupan ini gitu kan. Dia menganggap bahwa dunia ini adalah kogito gitu kan, pemikiran gitu kan. Padahal realitas itu bukan hanya soal pemikiran gitu kan, ada sesuatu yang melampaui bahasa, melampaui apa yang dipikirkan, sehingga Nietzsche menulis secara aforisma, spontan, dan dia berusaha untuk membongkar sesuatu kemapanan gitu kan, dari agama, dari sains, dari filsafat dan seni gitu kan. Ya misalnya dia mengkritik seni Wagner karena ya seni yang sudah mengafirmasi tentang sesuatu yang bersifat religius, itu adalah suatu kepercayaan gitu kan, doktrin, dogma. Jadi seseorang yang takut dalam berfilsafat, takut dalam beragama, takut dalam berkesenian, dan berpegang kepada suatu dogma, itu adalah sesuatu kemunduran atau dekadensi gitu kan, yang dianggap itu telah merampas, telah memotong realitas, membatasi realitas, bersifat kekanak-kanakan gitu kan. Dan ini sangat membongkar kemapanan di dalam berfilsafat gitu kan. Bahkan di dalam cara pandang tentang kehidupan ini kan, misalnya sekarang kita akan menghadapi pemilu, kita dihadapkan dengan pilihan yang menurut kita tidak ada yang sempurna tentu saja. Lalu kenapa kita harus takut untuk memilih? Karena ya kehidupan di dunia ini memang tidak ada yang sempurna gitu kan. Ketika kita berhalusinasi bahwa ada sesuatu yang sempurna, maka itu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu gitu. Ahistoris gitu kan. Sepanjang zaman itu tidak ada manusia sempurna. Dia pasti terdiri melakukan sesuatu yang kurang baik lah ya. Itu tentu saja itu historis gitu kan. Sedangkan kita mengharapkan manusia yang sempurna, itu ya ahistoris gitu kan. Nah dari sana kita tidak boleh terjebak dengan suatu retorika yang menginginkan kesempurnaan gitu kan. Lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu? Ya memang kita ini harus bisa membedakan antara persoalan pribadi dan persoalan publik gitu kan. Ya tentu saja di sini memang sulit untuk memasukkan Nietzsche gitu kan. Ya tapi Nietzsche mengajarkan untuk kita menjadi manusia yang pemberani untuk menerima konsekuensi gitu kan. Ya kalau memang sejak awal dunia ini tidak sempurna, lalu kenapa harus ada manusia sempurna gitu kan. Ini berarti sesuatu yang cacat logika gitu. Juga kalau di dunia ini tidak ada kesempurnaan, kenapa harus ada manusia sempurna? Ya ini sebenarnya ahistoris gitu kan. Meskipun Nietzsche menulis soal Ubermensch itu ya. Ubermensch itu ya ini manusia sempurna gitu, harus ada manusia sempurna gitu kan. Nah, manusia sempurna ini menurut siapa gitu kan? Menurut Nietzsche. Ya manusia yang bisa menentukan kehendaknya gitu kan, yang bisa merumuskan keinginannya, itu sangat sempurna. Tapi memang Nietzsche ini seorang soliter gitu kan. Kalau dipakai analisis buat politik ya akan selalu jadi pemberontak gitu kan. Yang namanya partai-partai itu kan pasti punya disiplin partai, punya ideologi. Nah ketika kita pakai analisis Nietzsche untuk melihat partai, ya kita membongkar-bongkar partai gitu kan. Partai kan sekarang mau menerapkan ideologi, kaderisasi yang ketat gitu kan, tidak jadi manusia merdeka gitu kan. Yang pasti kita sebagai rakyat biasa melihat ada orang yang menawarkan tentang konsep kemajuan negara, tentang kesejahteraan negara di hari depan gitu kan. Apakah kita harus percaya? Meskipun kepercayaan itu penting, percaya diri itu penting gitu kan, tapi kita
tetap harus mencurigai gitu kan, karena mengharapkan sesuatu kesempurnaan itu ahistoris gitu kan. Lalu bagaimana gitu kan cara pandang Nietzsche ini, ya menjadi sesuatu yang unik gitu ya. Pemimpin yang harus jadi unik ya, dia harus punya otonom, berani gitu kan ya. Meskipun kita juga di dunia ini selalu berelasi dengan sesuatu gitu kan. Jokowi berelasi dengan teman-temannya berdasarkan kepentingannya gitu kan. Ya jadi politik itu jangan takut gagal, jangan takut susah gitu kan ya. Ya seperti itulah, realistis saja, dan tentu saja harus diperjuangkan gitu kan, tentang kesejahteraan, tentang keadilan gitu kan. Tetapi sikap mental kita menerima setiap apa yang terjadi itu lebih penting gitu kan, daripada menjadi manusia yang ahistoris, mengharapkan datangnya imam zaman atau mengharapkan datangnya keajaiban atau kesempurnaan gitu kan. Terima kasih.